betapa pentingnya la ilaha illallah dalam kehidupan kita, Syekh Ibrahim As-Samarkandi berkata, al-wajibu ala kulli insanin ayuksira min qawli la ilaha illallah. Yang menjadi suatu kewajiban bagi setiap orang adalah memperbanyak membaca la ilaha illallah. Bukan hanya memperbanyak membaca la ilaha illallah, tapi dia yas'alullah ta'ala fi ana al-laili wa atrafan nahari alla yunzi'a minhul iman. Bukan hanya berdoa, tapi senantiasa meminta kepada Allah agar la ilaha illallah itu tidak dicabut dari dadanya. Kenapa jamaah sekalian yang sama berbahagia? Wa ayyu musibatin a'zamu, dan musibah yang mana yang paling besar? Annar rajula kana ismuhu fi hayatihi, ada orang yang sepanjang hidupnya namanya Islam, KTP-nya Islam, tapi ketika dia dibangkitkan di akhirat nanti, dia berkumpul dengan orang-orang kafir. Tidak ada lagi musibah yang paling besar. Anda bangkrut, Anda rugi, Anda dipecat, Anda kena penyakit, itu musibah biasa. Musibah yang terbesar, Anda meninggal dunia dalam keadaan nama Anda Abdullah, nama Anda Muhammad, nama Anda Hasanuddin, Zainuddin. Tapi ketika dibangkitkan dari kubur, Anda dikumpulkan di kelompok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itulah musibah yang terbesar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu, ada sebuah kisah. Kisah ini menginspirasi kita. Ada seorang kiai, dia punya burung beo. Burung beo ini mahal harganya, puluhan juta harganya. Kenapa? Karena burung beo ini bisa ngomong la ilaha illallah. Ada burung beo bisa Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikum. Ada burung beo bisa cewek, 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 sweet. Nah, itu. Burung beo ini lebih mahal daripada itu. Kenapa dia bisa bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah? Burung beo ini sudah ditawar banyak orang, tapi sang kiai tidak mau menjualnya. Kenapa? Karena dia spesial. Dia bisa membaca la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Pada suatu ketika sang kiai ini pergi ke suatu tempat, ada suatu urusan yang dia hajatkan. Pada waktu dia pulang, dia mendapati burung beonya sudah mati. Maka dengan perasaan sedih, kehilangan yang luar biasa, karena ini aset yang berharga bagi dia, dia tanya istrinya, wahai istriku, bagaimana burung beo itu ketika dia mati? Dia bilang, dia mati tadi diterkam kucing. Diterkam kucing. Apa kalimat terakhir yang dia ucapkan ketika dia mati? Dia bilang, ya seperti burung, kuak 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 kuak. Oh, hanya itu? Iya. Dia tidak ngomong la ilaha illallah. Juga hendak. Padahal sepanjang hidupnya setiap hari asal di kode la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mudahnya dia ngomong la ilaha illallah. Tapi ketika dia diterkam kucing, kuak 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 kuak, bahasa aslinya keluar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang membuat kiai ini sedih bukan puluhan juta itu. Yang membuat dia sedih jangan sampai saya seperti dia, yang kemana-mana baca tahlil, pengajian Ahad lagi, pengajian Jumat lagi. Jangan sampai la ilaha illallah ini hanya sampai di tenggorokan kita. Ketika akan meninggal dunia, yang kita sebut harta, yang kita sebut anak kita, yang kita sebut jabatan kita. Jangan sampai. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kisah yang kedua. Dalam kitab ini disebutkan, anna rajulan kana fi bani Israil min a'badin nasi.
Wa kana fi zamanihi rajulun akharu min afjarin nasi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang ahli ibadah. Dia a'badun nas, orang yang paling banyak ibadahnya. Biasanya kalau ada kampung, ada di sana orang saleh, pasti ada penjahat juga. Jadi ada a'badin nas, orang paling ahli ibadah, di sana juga ada penjahatnya penjahat. Pak Desa tadi sebut bahwa Salugata ini sebelumnya ada narkoba, sebelumnya. Tentu ada orang tua yang saleh, yang mengisi masjid, mengisi pengajian, ternyata ada tong orang narkoba di sini. Dulu, sekarang sudah tidak ada, tanpa narkoba katanya. Akan itu. Si mata soleh di opok desa. Ya. Kalau ada iblis, ada malaikat. Kalau ada Abu Jahal, ada Nabi Muhammad. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Di zaman Nabi Musa ini ada umatnya min a'badin nas, ada juga min afjarin nas. Keduanya sama-sama meninggal dunia. Ketika telah meninggal dunia, maka faqila li Musa alaihissalam annahu min ahlin nar. Ketika orang yang rajin beribadah, yang ahli ibadah ini tadi meninggal dunia, dikatakan kepada Nabi Musa, ahli ibadah ini penghuni neraka. Kemudian berselang meninggal paling buruknya orang, paling jahatnya orang di zaman Bani Israel itu, dikatakan kepada Nabi Musa, kila annahu min ahlil jannah. Ini orang penghuni surga. Maka Nabi Musa alaihissalam bingung. Paling baiknya orang kok masuk neraka? Paling banyak ibadahnya. Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, banyak zikirnya, pokoknya banyak sekali ibadahnya. Kok menjadi ahli nar? Sementara sang penjahat ini siangnya mabuk, malamnya judi. Pokoknya habis semua narkoba, semua jenis narkoba sudah semuanya pakai. Nah, pada zaman itu mati huwa min ahlil jannah. Musa, dia ini calon penghuni surga. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka qala Musa alaihissalam li imra'atil abid. Datanglah Nabi Musa kepada istri sang ahli ibadah. Maka berkata Nabi Musa, maka na'amaluhu, apa adanya ibadahnya, apa ibadahnya selama ini. Dia bilang kana min a'badin nas, dia ini ahli ibadah yang paling banyak ibadahnya. Wa ma yakhfa alaikum, dan tidak ada yang tersembunyi, semua orang tahu, dia viral bahwa dia ahli ibadah. Wa ma kana alaihi, Nabi Musa dibilang pasti ada yang lain, pasti ada rahasianya. Qalat, maka istrinya berkata, apa kata istrinya? Kana iza awa ila firashihi qala, ketika dia setiap malam berangkat menuju pembaringan tempat tidurnya, dia selalu berkata, tuba lana in kana ma ja'a bihi Musa haqqan. Beruntunglah kita jikalau apa yang dikatakan oleh Nabi Musa itu benar. Tuba lana in kana, kata-kata in kana inilah yang membuat dia dimurkai oleh Allah dan dia masuk neraka. Beruntunglah kita jikalau apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang surga, tentang bidadari, tentang Jannatul Firdaus dan seterusnya, kalau itu benar. Kalau tidak benar, rugi-rugi patau. Betapa beruntungnya kita kalau benar apa yang dikatakan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bohong, rugi ke puasa, rugi ke pengajian, rugi ke salawatan. Maka itu namanya kalimat syak, kalimat keraguan. Maka syaratnya la ilaha illallah, engkau mengatakannya dengan benar-benar keyakinanmu bahwa la ilaha illallah. Makanya orang-orang dulu kita, ulama-ulama kita mengajarkan la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya segala sesuatu yang ada ini tidak ada kecuali hanya Allah yang ada. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang benar-benar disembah kecuali Allah. La ilaha illallah,
La ilaha haqqun illallah, atau la ilaha matlubah illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu namanya musaddiq, dia membenarkan kata-kata itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, oh ternyata kalau dia berangkat menuju tempat tidurnya, dia berangan-angan, kalau benar ini tentu banyak sekali pahalaku, saya akan masuk surga, saya akan bertemu bidadari, saya akan menikmati fasilitas istana-istana di surga. Tapi kalau tidak benar bagaimana Midi? Rugi kak saya ini. Inilah yang menyebabkan Allah tidak menerima ibadahnya selama hidupnya, karena dia tidak yakin seyakin-yakinnya. Sebaliknya, kemudian Nabi Musa mendatangi istri sang penjahat tadi. Dia bertanya, makana amaluhu, apa adanya amal ibadahnya suamimu ini sehingga dia diampuni oleh Allah dan dia masuk surga? Apa jawabannya? Kana min afjarin nas. Oh ya iya, dia kan terkenal penjahat. Ya sudah seperti itu. Siang mabuk, malam mabuk, main judi, itu saja kerjanya. Dia bilang tentu ada hal lain yang tidak diketahui orang. Istrinya berkata, kana iza awa ila firashihi qala la ilaha illallah alhamdulillah ala ma jaa bihi Musa. Setiap dia akan naik di tempat tidurnya, dia berkata la ilaha illallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala ma jaa bihi Musa, atas apa yang Nabi Musa mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan Nabi Musa? La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna la ilaha illallah. Kalimat yang paling afdal yang aku ucapkan dan para nabi sampai kepada Nabi Adam adalah la ilaha illallah. Maka sang penjahat ini tadi, dia memahami la ilaha illallah itu, bahwa betapa beruntungnya kita ditalkinkan, diajarkan oleh Nabi Musa kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dengan satu kalimat la ilaha illallah, kalau itu benar diterima oleh Allah, itu akan meruntuhkan dosamu. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang-orang yang meninggal dunia, artinya orang telah meninggal, dengan kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Fa innaha tuhaddimuz dzunubah atau tuhdimuz dzunubah. Kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan kepada orang yang sudah meninggal dunia atau yang akan meninggal dunia, itu akan menghancurkan dosanya. Maka bertanya sahabat ini, ya Rasulullah, fa in qalaha fi hayatihi, bagaimana kalau dia sendiri yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hidupnya? Orang sudah meninggal, kita kirimkan, tadi kan kita kirimkan Fatihah tadi, kita kirimkan tahlil tadi 100 kali. Itu tuhaddimu dzunuba hadama, menghancurkan dosa-dosanya. Bagaimana kalau dia yang ucapkan sendiri itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala hiya ahdamu wa ahdamu, dia menghancurkan dan akan menghancurkan sehancur-hancurnya dosa-dosanya. Makanya ada tahlil yang diajarkan oleh talqin tarekat. Apa dia bilang? La ilaha illallah. Ketika illallah dia lihat ke dalam hatinya, kenapa? Tempatnya dosa itu di hati. La ilaha illallah, dia melihat ke dalam hatinya, menghancurkan dosa-dosanya. Itu salah satu talqin tarekat. Karena tempatnya dosa di hati. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak menjadi bintik-bintik hitam di dalam hati mereka, ala ma kanu yaf'alun, atas apa yang telah mereka lakukan. Untuk menghapus itu la ilaha illallah, kata Nabi, ahdamu wa ahdamu, dia sangat menghancurkan, sangat menghancurkan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi itu yang menyebabkan sang pendosa ini tadi diampuni oleh Allah. Saya sering duduk bercengkrama dengan orang-orang tua.
yang dia tidak pernah mondok, ibadahnya pun hanya fardu-fardu saja, tapi keyakinannya kuat. Dia tidak banyak la ilaha illallah, tapi dia yakin, saya yakinnya bahwa dia akan wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Tahukah Anda jamaah sekalian yang sama berbahagia, DN Aidit? DN Aidit itu namanya Diva Nusantara. Aidit, nama aslinya Ahmad Aidit. Bapaknya Ahmad Aidit itu seorang pengurus. Ada sekolah, ada perkumpulan namanya Nurul Islam, itu dari Muhammadiyah. Artinya dia tokoh agama. DN Aidit ini pintar ngaji, pintar azan. Setelah ayahnya meninggal, dipelihara oleh ayah angkatnya, dia ganti namanya DN Aidit. Ahmad Aidit diganti DN Aidit, Diva Nusantara Aidit. Apa yang terjadi ketika dia ditangkap pada pembasmian PKI? Dia diikat, akan dieksekusi. Apa yang dia ucapkan? Apakah la ilaha illallah? Tidak. Dia minta, kasih saya kesempatan, permintaan terakhir saya mau pidato. Sebelum dia ditembak oleh regu eksekutor, dia berteriak, perjuangan ini tidak akan pernah mati. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Orang yang paham agama, namanya Ahmad, dikasih orang tuanya, dia ganti menjadi nama lain, diganti seumur hidupnya. Dia menyembah Allah. Iya, dia bukan ateis, tapi kalimat terakhir, perjuangan ini tidak akan habis, bukan la ilaha illallah. Padahal kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang adalah kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tidak segampang dan semudah yang kita bayangkan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Anna Jibril alaihissalam ja'a ila Nabi yauman. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad, inna rabba yukri'uka salama. Allah kirim salam kepadamu wahai Muhammad. Wa huwa yaqulu mali araka magmuma. Wahai Muhammad, kenapa saya lihat kamu ini seperti orang gelisah dan bersedih, banyak pikiran kamu ini. Apa yang kamu pikir wahai Muhammad? Faqala qad tala tafakkuri fi amri ummati. Saya banyak berpikir, merenung tentang bagaimana nanti keadaannya umatku. Jibril bertanya, umat yang mana? Yang Islam atau yang kafir? Dia bilang, ya yang Islam lah, masa yang kafir mau dipikir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, malaikat Jibril mengambil tangannya Nabi, fa akhadha biyadihi hatta ata ala maqbaratin min bani salamata. Nabi digandeng tangannya oleh Jibril menuju pekuburan. Setelah sampai di kuburan, Jibril kepakkan sayapnya, dia hantam itu pekuburan, bangkit. Kum faqama ala qabri. Orang yang meninggal itu bangkit. Apa yang keluar dari mulutnya orang yang bangkit dari kubur itu? Wajahnya bercahaya, dia bilang la ilaha illallah alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillah. Faqala lahu Jibril ud fa'adaka makana. Sudah kembali seperti semula. Orang yang bangkit dari kuburnya ini tadi meninggal seperti semula. Kemudian digandeng tangannya Nabi, summa daraba bihi ukhra. Dia pukul lagi sayap kirinya, bangkit orang yang hitam wajahnya. Apa dia bilang? Dia bilang, wa hasratah, wa nadamatah, wa sawatah. Itu kayak film-film sinetron itu. Apa itu? Rahasia ilahi. Ya, itu persis itu. Wah hasrata, wah betapa ruginya hidup saya.
Wah nadamata, wah betapa besarnya penyesalan saya. Wah sawata, betapa buruknya siksa dan azab yang saya dapatkan. Apa kata Jibril? Sudah kembalilah seperti semula. Kemudian dia mati, tertutup rapat kembali. Apa kata Jibril? Hakadza yub'atsuna yaumal qiyamah ala ma matu alaih. Muhammad, kau tidak usah mikir umatmu. Yang penting dia muslim dan dia selalu mengucapkan la ilaha illallah. Demikianlah dia akan dibangkitkan di hari kemudian. Kalau anda ahli la ilaha illallah, anda akan bangkit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu kalimat terakhir yang anda ucapkan. Maka ketika dibangkitkan nanti pada sangkakala, yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau mati teler, mati apa, itu tadi wah aja. Kan banyak ibu, banyak pak, orang lagi joget mati kan. Iya, ya banyaklah orang lagi narkoba tadi mati. Jadi kira-kira apa? Gimana dia dibangkitkan? Ya sama kata Jibril, tidak usah kau mikir itu. Yang kau pikirkan orang yang tahlilan Jumat lagi. Yang kau pikirkan ini orang yang tahlilan Ahad lagi. Jangan sampai dia Ahad lagi. Makanya bapak ibu kalau tahlilan kasih keras supaya tembus ke dalam hati. Jangan mikir ini pimpinannya kurang keras, ini Anda yang keras kan gitu. Supaya menancap ke dalam hati. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, selamat dari menyeberangi lautan merah. Qala Musa ya Rabbi dullani ala amalin a'maluhu yakunu syukran lima an'amta alayya. Ya Allah, tunjukkan saya satu amalan agar dengan amalan itu saya nampakkan rasa syukurku kepadamu. Allah berkata, ya Musa kul la ilaha illallah. Untuk menunjukkan rasa syukurmu kepadaku karena engkau selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, bacalah la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini kan biasa-biasa aja la ilaha illallah itu. Ya, yang lainnya mau yatlubu ziyadah, dia minta tambah. Ya, tambah polek ke sangat mandar. Itu. Kau baca la ilaha, masa la ilaha illallah kan gitu. Ya, ini semua jadi diajarkan orang Nah, itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ini hampir sama dengan ada muridnya Guru Ta'bu Dalle. Muridnya ini dia orang spesial, selalu kemana-mana dia kawal Guru Ta'bu Dalle. Dia sudah merasa pantas ini kalau saya minta satu ilmu yang khusus buat saya. Dia menghadap sama Guru Ta'bu Dalle. Tapi buang, ajarkan saya satu doa yang spesial buat saya. Dia bilang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia bilang Nata semua je orang ini. Dia bilang yang lainnya guru. Benar itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sudah mencatat? Dia bilang yang lainnya. Nah ulangi lagi guru tak. Tulis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia bilang itulah doa yang terbaik. Aksaran Nabi, karena Nabi SAW aksara atau yuksiru minad doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi adalah itu. Doa sapu jagat namanya. Tapi Guru Ta'bu Dalle bilang bungkus sih. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tapi dalam hatimu apa yang kau niatkan? Kebaikan di dunia, apapun itu, jabatan kah dia, lancar usahamu kah, kesehatan kah, niatkan ketika engkau membaca itu. Ketika Anda membaca la ilaha illallah, jangan pikirannya sawit, jangan pikirannya anaknya orang, yang dipikir la ilaha illallah tembuskan ke dalam hati.
Apa kandungannya la ilaha illallah jamaah sekalian yang sama berbahagia? Intinya ada dua. Ada kalimat la dan illa. Apa itu la? La itu namanya la nafi. Karena dalam bahasa Arab itu ada namanya la nafi, ada namanya la nahi. Ini la meniadakan. Artinya tidak ada. Apa yang tidak ada? Ilaha. Apa itu ilaha? Al-ma'luh. Tidak ada Tuhan. Artinya yang dipertuhankan. Silakan banyak Tuhan, tapi saya tidak mempertuhankannya. Tidak ada yang dipertuhankan. Nah, itu bahasa Arabnya. Ilaha itu Tuhan, tapi dalam maknanya al-ma'luh, yang dipertuhankan. Illa itu namanya adatul istisna, pengecualian. Pengecualian. Di sini tidak ada laki-laki yang laki-laki. Berarti masih ada yang lain kan gitu. Ya, tidak semua laki-laki. Itu. Artinya ada pengecualian. Tidak ada Tuhan kecuali. Itu namanya al-isbat. Setelah Anda mengatakan semua ini bukan Tuhan, Lata, Manat, Hubal, dewa ini bukan Tuhan, semuanya bukan Tuhan, illallah, baru kita tetapkan kecuali Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, harus Anda pahami la-nya dan harus Anda pahami illa-nya. Makanya selalu dipanjangkan. Karena ada juga di tempat lain tadi tahlilnya luar biasa. La ilaha illallah. La ilaha. Panjang la-nya. Nah, jangan seperti di kampung-kampung la ilaha, la ilaha, la ilaha, la. Hanya la ilaha. Nabi bilang guru tak balik la ilaha. Nah, kan. Iya. La-nya harus jelas. Illallahnya itu harus jelas. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita berharap kalimat la ilaha illallah ini tadi tidak hanya lintas di lidah kita sebagaimana burung beo tadi hanya ngomong illallah, tapi tidak tembus ke dalam hatinya. Akhirnya ketika dia meninggal dunia tidak mampu mengakhiri dengan la ilaha illallah. Terakhir, zikir la ilaha illallah itu tidak perlu banyak. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah fil yaumi mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatul badri. Siapa yang membaca la ilaha illallah 100 kali setiap hari, dia akan datang di hari kemudian nanti wajahnya bercahaya seperti malam bulan purnama. Kita tidak bisa setiap hari, minimal kita datang Jumat lagi 1 kali 1 bulan, supaya hati kita yang berkarat ini isinya dunia, isinya jabatan, isinya gosip, isinya apa, bisa dikikis habis dengan la ilaha illallah. Cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Minallahil musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.